Selamat siang Ibu. Selamat siang juga, Pak. Apa kabar, Pak? Saya Ya, lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? sebenarnya Ibu, apakah Ibu ada waktu luang hari ini? Eh, iya, saya ada waktu luang hari ini. Oh, mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, Pak. Oh gini Bu, saya mau curhat nih Bu, tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Tentu dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya saya malu Ibu, hanya ingin mendapatkan solusi sih atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Ibu. Kira-kira masalahnya ada apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Pak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya mengajar. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Bagaimana bisa, Pak? Lalu, apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Nah, sebenarnya kalau menurut saya, masalah itu tidak serius, Ibu. Tidak serius yang bagaimana itu, Pak? Nah, kemarin itu pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Maksud Bapak proses mengajar yang bagaimana ya, Pak? Bisa nggak Bapak ceritakan? Begini loh, Bu. Beliau tuh seperti keberatan waktu saya mengajar. Tidak memakai buku teks, Ibu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Nah, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar hanya menggunakan berbagai sumber dari buku referensi, perpustakaan yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi seperti itu. Berarti selama ini hal yang sudah Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar seperti apa? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai dari buku di perpustakaan. Kita Ya. mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran. Yang sekarang kan yang interaktif, inovatif agar lebih menarik lah gitu, pembelajaran dan menyenangkan. Hmm. Gini Pak, bagaimana dengan buku teks? Apa Bapak mungkin sudah pernah mencoba nggak menggunakan buku teks tersebut? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa, Bu. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum yang ada. Mm-mm. Sebenarnya sih sudah bagus Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Karena seperti yang kita ketahui karakter siswa kan berbeda-beda. Terus dan belajarnya pun berbeda-beda. Oh ya, betul juga, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Nah, selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Eh, iya Pak. Nah, setelah Pak bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Ibu. Saya menjadi resah dan sampai di rumah kepikiran terus dengan masalah ini akibatnya. Pekerjaan lain jadi agak terbelangkai, Ibu. Lalu apa hal yang membuat Pak merasa tidak nyaman selama ini? Nah, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut
pada pelan sekolah, Bu. Ya, saya takut nanti jadi masalah di kemudian hari. Oh, seperti itu. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu, karena tidak menggunakan buku teks ya Pak sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Pak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Betul sekali, Bu. Ya, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah nih atau tidak ya, Ibu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jadi jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Ibu ya. Iya Pak. Nah, dari apa yang sudah Pak sampaikan, apa rencana Pak ke depannya? Nah, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Ibu. Mungkin beliau akan memberikan solusi buat saya ke depan seperti apa. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Nah, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik sesuai dengan kebutuhan siswa. Iya Pak, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak selanjutnya? Dan setelah ini saya akan memakai buku teks. Ya. Nah, syukurlah sekarang saya merasa lega, Ibu, karena saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, ya, agar kekhawatiran takutnya salah langkah, Ibu. Oke, syukurlah Pak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Nah, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Iya, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya, Ibu. Nah, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru mapel lain atau mata pelajaran serumpun dengan saya. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Wah, itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya, Pak ya. Iya, Ibu. Terima kasih banyak. Ibu sudah meluangkan waktunya mendengarkan curhatan hati saya. Ya. Waktunya hari ini adalah merupakan keluh kesah saya, Ibu. Nah, sekarang saya merasa sedikit lega, Ibu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan, yang memberikan motivasi, inspirasi pada siswa kita, Ibu. Iya, Bapak. Semoga ya apa yang jadi harapan kita bisa terwujud. Sama-sama, Pak Yudi. Terima kasih, Ibu. Sekarang